Bab 289. Mbak Riri, bangunlah. Mbak Riri, kenapa? Ricky terus mengusap keringat itu dengan tisu. Ia juga mengambil kayu putih dan mengusapkannya ke telapak kaki Riri juga ke cuping hidung. Sadarlah, Mbak. Aku mohon. Tutur Ricky semakin cemas saat melihat mata istrinya terus terpejam. 126. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku janji, akan berusaha untuk lebih membahagiakanmu dan anak-anak kita. Aku mohon sadarlah. Ricky terus meracau. Bayang-bayang Nuri dulu saat tak sadarkan diri dan tak pernah lagi membuka mata, kembali memenuhi ingatan. Ia begitu takut hal serupa terjadi. Bangunlah, aku mohon. Aku menyayangimu. Aku gak mau kehilanganmu. Ricky menggenggam tangan Riri dan menciuminya. Matanya semakin berembun dengan jantung yang berdebar kencang. Aku minta maaf kalau selama ini aku menzalimi dirimu. Aku minta maaf kalau selama ini sikapku menyakitimu. Aku minta maaf untuk semuanya. Aku janji akan berubah. Tapi tolong bangunlah. Aku dan anak-anak sangat membutuhkanmu. Ricky terus saja berbicara lirih. Sembari tak hentinya mengecup tangan Riri. Tangan yang sudah lebih dari sebulan ini, mengurus dirinya dan anak-anak tanpa mengeluh. Padahal Ricky paham, itu bukan pekerjaan yang mudah. Ada banyak hal yang dikorbankan, yaitu waktu, tenaga, dan juga pikiran. Mas. Riri akhirnya membuka mata. Suaranya parau dan lesu. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya Mbak Riri sadar juga. Mata Ricky mulai berbinar meski masih tersisa sorot. Cemas. Di saat bersamaan, pintu kamar itu diketuk. Bang Ricky, dokternya datang. Kata Raya. Sebentar ya. Ricky melepaskan genggaman tangannya pada tangan Riri. Kemudian bangun dan melangkah untuk membuka pintu kamar. Silakan masuk, Dok. Kata Ricky begitu melihat dokter wanita yang sudah bertahun-tahun jadi dokter keluarga Adiputra. Keluarga Adiputra memiliki 2 dokter keluarga. Satu perempuan, khusus memeriksa anggota keluarga perempuan, satu lagi laki-laki untuk memeriksa anggota keluarga laki-laki jika ada yang sakit. Dokter perempuan yang usianya diperkirakan tak beda jauh dengan Ricky itu melenggang masuk. Lalu duduk di samping Riri sambil tersenyum ramah. Kenapa? Tanyanya sopan seraya mengeluarkan stetoskop. Gak tahu, Dok. Tiba-tiba pusing dan gelap, jawab Riri. Baiklah. Izin periksa ya. Dokter itu mulai menempelkan stetoskop di D4 dari Riri. Menggesernya sedikit demi sedikit kemudian melepasnya. Belum makan ya? Tanya dokter sambil tersenyum kecil. Riri terdiam. Ia baru sadar jika hampir seharian ini ia belum makan sama sekali saking excited menyambut kepulangan Ricky dan Naufal. Baru memakan setengah potong buah alpukat dan meminum 1 gelas susu ibu menaifsui tadi pagi. Itu pun sudah disedot lagi oleh Siva juga sempat dipompa meski cuma sekali. Riri akhirnya mengangguk sebagai jawaban. Membuat dokter itu kembali tersenyum kian lebar. Itu alasannya kenapa bisa sampai pingsan. Selain karena tegang dan kelelahan, juga karena kurangnya asupan, beber dokter. Tapi jangan khawatir, gak apa-apa kok. Gak ada yang perlu dicemaskan. Cukup makan yang banyak. 127. Istirahat, nanti juga pulih lagi. Saya juga akan beri resep vitamin yang bisa dikonsumsi setiap hari,
lanjut dokter menjabarkan. Terima kasih banyak, dok. Kata Ricky dengan embusan napas lega. Sama-sama. Cepat sehat ya. Dokter sempat menyalami Riri sebelum pergi. Mari, saya antar. Tutur Ricky ramah. Gak apa-apa, Bang. Saya aja. Timpal Raya yang berada di ambang pintu kamar. Baiklah. Makasih ya, Ray. Balas Ricky sambil berbalik dan kembali menghampiri Riri. Kemudian duduk di samping istrinya itu. Memang beneran belum makan. Kenapa? Tanya Ricky. Lupa. Riri menjawab singkat. Astagfirullah, lupa. Emang gak lapar? Ricky geleng-geleng kepala pelan mendengar jawaban istrinya. Riri menggeleng. Rasa bahagia karena akan bertemu lagi dengan sang suami dan akan kembali berkumpul lagi dengan Naufal, membuat rasa lapar itu tersamarkan. Kalau gitu makan sekarang, ya. Aku ambilkan. Tawar Ricky sembari bangun dari duduknya. Mas. Seru Riri membuat Ricky tak jadi melangkah. Aku mau mandi dulu. Lanjut Riri. Mandi. Tapi masih lemas loh, timpal Ricky. Tapi aku bau. Bau bawang, bau keringat, bau masakan. Kucel juga. Jawab Riri yang merasa rendah diri andai terlihat tak cantik di mata sang suami. Ricky terkekeh pelan. Siapa bilang? Lagi pula gak akan ada yang memperhatikan ini. Ada, jawab Riri cepat. Siapa? Ricky mengernyit heran. Mas sendiri, timpal Riri malu-malu. Astagfirullah. Aku gak kepikiran sampai sana. Gak bilang kamu bau apa lagi kucel. Gak penting juga. Yang penting, sekarang sudah sadar dan harus cepat-cepat makan. Nanti keburu pingsan lagi, balas Ricky seraya melanjutkan keluar kamar untuk mengambil makan. Riri yang masih berbaring akibat lemas, diam-diam mengulum senyum. Apalagi mengingat semua yang dikatakan Ricky tadi. Riri memang sempat mendengar semuanya meski samar. Riri berpura-pura bersikap biasa lagi saat mendengar suara langkah. Lalu masuk lagi Ricky dengan nampan di tangannya. Di atas nampan, ada sepiring nasi ditambah lauk yang menggunung juga 1 gelas tinggi air putih. Makan dulu. Kata Ricky sambil duduk lagi di samping Riri. Aku bantu, lanjutnya saat melihat Riri hendak. 128. Beringsut bangun dan duduk bersandar di kepala ranjang. Biar aku suapin. Ricky langsung menyambar piring saat tangan Riri sudah terulur untuk mengambil piring. Itu. Aku bisa sendiri, Mas, kata Riri tak enak. Meski hatinya mulai berbunga-bunga luar biasa. Tanganmu masih lemas. Nanti kalau kuah sayurnya tumpah-tumpah, kena kasur, kotor. Mengundang semut juga, elak Ricky. Padahal dia memang ingin menyuapi sang istri sebagai bentuk perhatian. Tapi Mas juga masih capek. Kasian, timpal Riri. Gak capek. Cuma duduk di mobil doang, balas Ricky. Sudah. Kalau debat mulu, kapan makannya? Mending sekarang buka mulutnya. Lanjutnya seraya mendekatkan sendok yang sudah penuh. Sejujurnya Riri masih merasa malu juga risih. Tapi dia juga bahagia. Perlahan, mulutnya pun terbuka lalu menerima suapan dari Ricky. Gede banget suapannya,
protes Riri saat mulutnya penuh dengan makanan. Biar cepat kenyang. Timpal Ricky. Itu juga porsinya banyak banget. Riri menunjuk isi piring yang sangat penuh. Kan dari pagi belum makan. Jadi dirapel sekarang, jawab Ricky. Segitunya. Padahal kan perutku kecil. Mana bisa nampung, timpal Riri. Nanti juga disedot lagi sama Siva sama Naufan. Jadi harus makan yang banyak, gak boleh nolak. Balas Ricky tegas. Baiklah. Riri menyahut pasrah. Ia terus mengunyah. Saat mulutnya kosong, Ricky buru-buru menyuapinya lagi. Begitu terus sampai nasi di piring hampir habis. Sudah, kenyang. Kali ini Riri menolak. Perutnya sudah tak sanggup untuk diisi lagi. Tapi ini masih ada. Mubazir, sahut Ricky. Tapi aku sudah kekenyangan. Kalau dipaksakan bisa muntah. Balas Riri. Baiklah. Minum dulu kalau gitu. Ricky mengulurkan segelas air yang langsung diminum Riri dengan antusias. Bahkan air itu sampai luber di mulutnya. Melihat kedua sudut bibir Riri yang basah, Ricky mengusapnya dengan lembut. Dengan jarinya sendiri, tanpa tisu. Riri langsung menunduk lalu mengulum senyum diam-diam. Jantungnya berdebar kencang karena bahagia sekaligus salah tingkah. Tak percaya jika sang suami melakukan itu. Apalagi saat melihat Ricky justru memakan makanan sisa dirinya. Mas, itu kan bekas aku. Kalau Mas mau makan, aku bisa ambilkan yang baru, tutur Riri tak enak. Gak apa-apa. Daripada dibuang, Mubazir. Lagian, bekas istri sendiri ini, bukan bekas orang lain, timpal Ricky. 129. Yang terus melahap makanan tanpa rasa jijik. Riri kembali senyum-senyum sendiri. Menunduk, menyembunyikan wajahnya yang terasa memanas dan memerah. Ia merasa, suaminya itu kini datang dengan sosok baru. Sosok yang belum pernah Riri temui selama ini. 130. Suasana bahagia bercampur tegang mulai terasa di dalam kamar saat Ricky meletakkan piring yang sudah kosong kemudian menatap Riri. Istrinya itu langsung menundukkan kepala dengan wajah memanas. Selain salah tingkah, ia juga malu dengan wajahnya yang masih kusam karena belum sempat mandi. Makanannya enak. Kamu yang masak semuanya? Tanya Ricky. Riri mengangguk. Dibantu Rayasi. Potong-potong sayuran. Berarti kamu yang masak. Mana banyak banget. Kayak mau hajatan. Pantes kecapean. Timpal Ricky. Soalnya bingung mau nyiapin apa buat menyambut Mas dan Naufal. Jadi masak banyak aja, biar bisa pilih, jawab Riri. Harusnya jangan mengabaikan perut sendiri. Pikirin dulu perut sendiri baru orang lain. Dengan lembut Ricky menasehati. Niatnya pengen makan bareng. Malah keburu pingsan, timpal Riri. Gak apa-apa. Sekarang sudah makan ini. Sudah baikan juga. Tapi jangan diulangi. Ricky berkata tegas. Baik, Mas. Riri menyahut singkat tanpa mengangkat kepala. Ngomong-ngomong, makasih banyak, ya. Sudah antusias menyambutku dan Naufal sampai masak sebanyak itu. Sampai-sampai mengabaikan kesehatan sendiri, kata Ricky mulai melemah.
Sama-sama. Riri menjawab dengan kepala masih menunduk. Belum berani mengangkatnya karena posisi Ricky yang begitu dekat masih menatapnya lekat hingga jantung Riri terasa berlarian. Sebagai ucapan terima kasih, nanti aku kasih hadiah, kata Ricky antusias. Mas, gak usah. Itu kan sudah tugasku untuk melayani suami dan anak-anak. Riri buru-buru mengangkat kepala seraya menggeleng. Tapi kan tugasku juga membahagiakan istri dan anak-anak, sela Ricky cepat. Gak perlu seperti itu. Mas dan Naufal mau makan makanan buatku aja, aku sudah sangat bahagia, timpal. Riri. Ricky hanya tersenyum. Katanya kangen Naufal. Sanagi, bersiap. Dia pasti sudah nungguin dengan gak sabar. Iya, Mas. Aku mandi dulu, ya. Gak enak keluar dalam kondisi gini. Bau keringat, gerah juga. Kata Riri. Mau aku bantu ke kamar mandi? Tawar Ricky sambil bangun dari duduknya lalu mengulurkan tangan. Gak usah. Aku bisa sendiri. Sudah baikan kok. Timpal Riri seraya bersiap turun dari tempat tidur. Gak apa-apa. Aku bantu sampai pintu ya. Ayo. Ricky masih mengulurkan tangannya. 131. Riri mengulung senyum diam-diam kemudian meraih tangan Ricky. Membiarkan suaminya itu menuntun dirinya menuju kamar mandi. Di setiap jengkal langkahnya, jantung Riri berdebar kian kencang. Hawa panas bercampur bahagia menyerang sekujur badannya. Bagaimana tidak, lebih dari sebulan menjadi istrinya Ricky, baru kali ini keduanya berpegangan tangan lumayan lama. Meski sesaat kemudian harus terlepas karena Riri sudah sampai di pintu kamar mandi. Kalau butuh bantuan, tinggal panggil aku. Aku keluar dulu. Mau temui Naufal. Sama Raihan dan Pak Faruk juga. Gak enak mereka ditinggalin terlalu lama, kata Ricky. Riri mengangguk mengerti. Kalau gitu ajak mereka untuk makan bersama. Kasian, pasti capek di perjalanan. Minta Bidarmi untuk siapkan piringnya. Nanti aku nyusul kalau sudah selesai mandi. Oke. Kamu hati-hati ya. Balas Ricky. Aku cuma mau mandi, Mas, timpal Riri menahan tawa. Ya kan maksudnya hati-hati takut pingsan lagi, elak Ricky saking bingungnya harus menunjukkan perhatian. Baiklah. Aku tutup pintunya sekarang ya. Soalnya kalau gak ditutup, mandinya gak jadi-jadi, kata Riri bersiap untuk menutup pintu. Tunggu. Pintu yang hampir tertutup itu kembali dibuka Riri setengahnya. Jangan dandan cantik-cantik. Lanjut Ricky. Tak mau istrinya itu jadi bahan pujian lelaki lain. Mengingat Pak Faruk masih ada di sana. Biasanya juga enggak. Kapan aku dandan? Mas ini ada-ada saja. Riri geleng-geleng kepala lalu menutup pintu kamar mandi dan menguncinya. Sementara Ricky termenung sejenak. Membenarkan apa yang dikatakan Riri. Istrinya itu memang terbilang tak pernah dandan. Paling hanya menggunakan sunscreen ataupun pelembab agar kulit tak kering. Juga lipstik tipis agar bibirnya tak terlihat pucat. Ternyata memang dasarnya cantik. Gumam Ricky lalu berbalik dan berjalan keluar dari kamar. Kakinya terayun menuju ruangan depan di mana Raihan dan Pak Faruk berada sambil menemani Naufal. Ayah. Tante Riri kenapa? Tanya Naufal begitu ayah sambungnya itu datang. Gak apa-apa,
Cuma kecapean sampai lupa makan. Jadinya pingsan. Sekarang sudah baikan kok. Tante Riri lagi mandi. Sebentar lagi juga keluar nemuin Naufal, jawab Ricky lembut. Pak Faruk, Ray, maaf ya, aku ninggalin lama. Ricky beralih menatap kedua lelaki berbeda generasi di hadapannya. Gak apa-apa, Mas Ricky. Saya turut senang kalau Mbak Riri sudah baik-baik saja, balas Pak Faruk. Tapi sepertinya, saya harus segera pamit, lanjutnya. Nanti dululah. Kita makan dulu sama-sama. Istriku masak banyak. Gak akan habis kalau cuma dimakan sekeluarga, tawar Ricky. Duh, kalau itu saya gak bisa. Gak bisa nolak maksudnya. Apalagi masakan Mbak Riri enak-enak. Pak Faruk. 132. Terkekeh pelan mengatakannya. Ricky hanya tersenyum mendengar penuturan Pak Faruk yang lagi-lagi memuji istri Ricky. Meski rasa cemburu itu mulai ada di hatinya, tapi ditahan mati-matian. Apalagi hubungannya dengan Pak Faruk begitu dekat dan akrab. Mari kalau gitu. Ajak Ricky ramah. Ray, ayo. Siap, Bang. Rayhan bangun dari duduknya, menyusul Pak Faruk yang sudah bangun lebih dulu. Naufal juga makan, iya. Katanya kangen masakan Tante Riri, kata Ricky sambil menuntun tangan Naufal menuju ruang makan. Biar aku bantu siapin, Bang. Bidarmi lagi nemenin Siva sama Naufan soalnya, kata Raya. Ia bergegas meletakkan beberapa piring juga sendok di atas meja makan. Tak ketinggalan beberapa gelas air putih. Kamu juga makan, Ray. Temenin Rayhan. Titah Ricky. Iya, sayang. Ayo duduk sini. Jangan sampai kamu juga pingsan seperti Mbak Riri. Timpal Rayhan sambil menarik kursi yang berada persis di sampingnya. Enggak lah, Mas. Aku gak mungkin pingsan. Soalnya aku udah makan, udah ngemil juga. Mbak Riri aja yang malah sibuk ke sana kemari. Belanjalah, urus anak lah, masak seabrek gini pula. Sampai dia sendiri lupa makan, cerocos Raya. Berarti itu saking bersemangatnya menyiapkan semua ini, timpal Rayhan. Iya. Saking bahagianya mau ketemu lagi Bang Ricky dan Naufal, balas Raya semakin diperjelas. Beruntungnya Bang Ricky dapat istri yang effortnya untuk keluarga sungguh luar biasa, puji Pak Faruk. Mana masakannya enak pula. Bisa-bisa saya nambah berkali-kali. Gak apa-apa, Pak Faruk. Silakan. Makan yang banyak, timpal Ricky. Sebenarnya, Mbak Riri itu trauma dengan pernikahan yang menyakitkan. Dulu pernikahannya gagal karena dia diperlakukan dengan tidak baik oleh suami dan keluarganya. Makanya sekarang, Mbak Riri berusaha menjadi istri dan ibu sebaik mungkin agar pernikahannya tak gagal lagi. Dan agar pernikahannya yang sekarang tak meninggalkan luka seperti pernikahan pertamanya, ungkap Raya. Semoga kali ini, kebahagiaan berpihak padanya, ya. Kalau tidak, pasti akan ada orang lain yang menawarkan kebahagiaan lain. Pak Faruk menyahuti penuturan Raya. Ricky sendiri terdiam. Ia sadar, perlakuannya selama ini, mungkin saja mengingatkan Riri pada trauma pernikahannya.
Karena dirinya juga belum berusaha membahagiakan Riri. Riri sendiri tak pernah berkata apa-apa apalagi mengeluh. Dia menjalani semuanya dengan baik dan penuh senyuman. Namun, Ricky seringkali mendapati sorot mata sayu di tatapan istrinya itu. Sorot mata yang seperti menyimpan luka. Ayah. Ayah. Aku mau tambah sayurnya. Lamunan Ricky buyar saat Naufal menyodorkan piringnya pada Ricky. Anak lelaki itu makan demi sangat lahap seolah akhir-akhir ini kekurangan makanan. 133. Tentu saja, nak. Sini, ayah tambahkan lagi yang banyak. Ricky mengisi kembali piring Naufal dengan sup iga dan 1 potong perkedel kentang. Makan yang banyak. Lanjut Ricky sambil mengelus lembut pucuk kepala anak sambungnya itu. Berbarengan dengan itu, Riri baru saja muncul dan tersenyum ramah pada semua orang. Maaf, aku telat temani makan, kata Riri. Kok udah selesai? Riri menatap beberapa piring yang sudah kosong. Antara lain milik Raihan, Raya dan Pak Faruk. Sementara Ricky sendiri terlalu sering melamun hingga makanannya masih ada meski tinggal sedikit. Sudah kenyang, Mbak Riri? Ini saja sampai nambah, kata Pak Faruk. Terima kasih banyak ya, untuk suguhannya. Benar-benar nikmat. Di manalah saya bisa mendapat juru masak seperti Mbak Riri ini? Agar saya makan di rumah setiap hari. Lebih sehat dan higienis tentunya. Pak Faruk bisa saja. Tapi, terima kasih banyak kalau rasanya tidak mengecewakan, timpal Riri. Tentu saja. Justru sangat memuaskan. Jangan heran kalau kapan-kapan saya datang ke sini mendekati jam makan. Pak Faruk tertawa renyah di akhir kalimatnya. Riri hanya tersenyum menanggapi. Sementara Ricky merasakan hawa panas di dadanya semakin menggebu. Namun ia hanya bisa menahannya diam-diam. Oh, iya. Mbak Riri sudah baikan? Tanya Pak Faruk. Alhamdulillah, Pak. Riri mengangguk ramah. Syukurlah. Harus sering-sering mengonsumsi makanan bergizi apalagi buah-buahan. Itu bagus sekali untuk kesehatan. Nanti saya minta kurir untuk kirim ke sini ya. Tawar Pak Faruk. Oh, gak usah repot-repot, Pak. Nanti aku bisa beli sendiri. Sama toko buah-buahannya juga sekalian, timpal Ricky buru-buru. Oh, begitu. Baiklah, balas Pak Faruk menahan tawa. Bukan hanya Pak Faruk, tapi juga Raihan dan Raya. Mereka semua diam-diam menahan senyum melihat reaksi Ricky yang seolah kesal. Diam-diam, di bawah meja, tangan Pak Faruk dan Raihan sama-sama melakukan tos dengan sangat pelan. Sementara Raya melebarkan matanya pada Raihan, takut aksi sang suami dan pengacara keluarga itu ketahuan Ricky yang selama ini dikerjai. Tante Riri. Naufal yang baru menyelesaikan makannya, turun dari kursi dan menghampiri Riri. Hai, sayang. Riri berjongkok untuk mensejajarkan kepalanya dengan Naufal. Makannya sudah habis? Tanya Riri. Sudah, Tante. Makanannya enak. Kemarin-kemarin Naufal makannya gak enak. Naufal kangen masakan Tante Riri. Naufal berceloteh dengan ceria meski terselip kepiluan. Di sini Naufal bisa makan enak tiap hari. Ya. Timpal Riri lembut. Sini peluk, Tante.
Tante Riri kangen banget sama Naufal. 134. Naufal langsung memeluk Riri. Pun Riri yang membalas pelukan anak lelaki tersebut diselingi kecupan di pucuk kepala Naufal. Siva sama adik bayi lagi apa? Tanya Naufal saat pelukan mereka terlepas. Ada di kamar, sama Bidarmi. Gih Naufal samperin. Ajak main Sivanya. Pasti Siva senang lihat Naufal, titah Riri. Oke, Tante, jawab Naufal. Ayah, Naufal temui Siva dan adik bayi dulu ya, lanjutnya pada Riki. Iya, Nak. Riki mengangguk. Membiarkan Naufal berjalan cepat menuju kamar Siva.